Selamat siang, perkenalkan nama saya Willy. Saya mahasiswa dari kelas reguler C, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Dharma Indonesia, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 perbedaan etiket antar negara Belanda dan Thailand. Yang pertama, sikap terhadap formalitas. Di Belanda, orang Belanda cenderung langsung to the point dan informal dalam berkomunikasi. Mereka menghargai kejujuran dan keterbukaan. Dan sedangkan di Thailand, orang Thailand lebih menghargai formalitas, terutama dalam berbicara dengan orang yang lebih tua atau memiliki status lebih tinggi. Dan mereka sangat menghormati dalam berbahasa, dan tindakan itu menurut mereka itu sangat penting. Jadi sedangkan di Belanda itu lebih cenderung santai, sedangkan di Thailand lebih cenderung mengedepankan rasa hormat dan mereka bertindak dengan menghormati yang lebih tua, orang lebih tua. Oke. Dan selanjutnya, etiket tentang makan. Di Belanda, saat makan tata cara meja cenderung santai dan tidak ada aturan keras tentang menunggu orang lain sebelum mulai makan. Jadi mereka kalau mau makan ya makan aja. Sedangkan di Thailand, dalam etiket makan di Thailand, menunggu orang tertua mulai makan sebelum kita makan merupakan tanda hormat. Jadi terlihat sekali di sini Thailand itu sangat menjunjung tinggi sekali dalam untuk menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua atau statusnya lebih tinggi dari mereka. Jadi terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ibu Ririn selaku dosen mata kuliah dari Ethic and Personal Development. Kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari teman-teman, yaitu berkaitan dengan etiket ya, perbedaan etiket di antara negara Belanda dan Thailand. Kenapa kita membahas mungkin intermezzo aja ya, sekedar intermezzo. Kenapa kami membahas antara Belanda dan Thailand? Karena memang fakta unik nih yang kita bahas terlebih dahulu. Fakta unik dari Belanda. Belanda ya kita ketahui memang salah satu negara penjajah, dan Thailand sendiri memang negara yang bukan dijajah. Maka dari itulah, dari atas dasar sejarah tersebut, maka kita akan membahas perbedaan ya, berkaitan dengan etiket, karena etiket berdasarkan itu dari budaya dan sejarah. Oke, mungkin terlebih dahulu yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan etiket sapaan di Belanda ya. Di Belanda untuk sapaan itu umumnya mungkin dengan hello atau hoi, atau mungkin yang ingin terdengar lebih formal lagi mungkin dengan Guten Morgen itu untuk selamat pagi, dan untuk Guten Mittag untuk selamat siang, dan Guten Avond itu untuk selamat malam ya. Dan biasanya juga di Belanda sangat umum sekali ya untuk cium pipi pipi ya, karena Belanda menganut sistem liberal. Liberal dalam arti pola pemahaman mereka sangat tujuh sekali liberal, termasuk dalam ras, agama ataupun gender ya. Mereka menganut sistem liberal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Thailand. Untuk Thailand sendiri, berkaitan dengan sapaan, itu mereka ada dua ya. Yang pertama mungkin ada Y ataupun Y ya. Y seperti ini, mungkin lebih menunduk lagi tuh, menandakan lebih hormat terhadap seseorang. Dan yang kedua adalah sawasade. Nah, untuk sawasade ini bisa ditambahkan kalau misalkan untuk wanita itu bisa ditambahkan sawasade kak. Kalau untuk pria
itu sawasade krap. Nah, itu salah satu bentuk sapaan di Thailand ya. Ada wai dan sawasade. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan etiket. Yang selanjutnya saya akan membahas berkaitan dengan etiket menghormati waktu antara Belanda dan Thailand. Kalau di Belanda, saya akan bahas Belanda terlebih dahulu. Kalau untuk Belanda berkaitan dengan waktu, orang Belanda itu sangat menghargai waktu. Makanya mereka sangat tidak menyukai berkaitan dengan keterlambatan. Beda halnya dengan di Thailand. Kalau Thailand itu seperti halnya mungkin karena faktor, sekali lagi, karena faktor bagi sejarah dan sejarah ya. Di Thailand ini memang sama seperti halnya di Indonesia. Dia lebih lebih santai untuk dalam menghargai waktu. Artinya ketika kita janjian dengan seseorang itu waktu lebih fleksibel ya. Beda dengan di Belanda. Kalau Belanda misal kita janji pada saat jam 10, ya itu tepatnya harus di jam 10. Mungkin itu aja. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saputra dari kelompok 11 mata kuliah etik dan personal development, akan menyampaikan 10 perbedaan negara Belanda dan Thailand. Kan 2 dari 10 perbedaan etiket antara negara Belanda dan negara Thailand. Berikut uraiannya. Berikut adalah 10 perbedaan etiket antara negara Belanda dan Thailand. Dalam hal ini saya hanya menyampaikan 2 dari 10 perbedaan etiket antara negara Belanda dan Thailand, yaitu etiket berbicara. Orang Belanda biasa berbicara dengan keras dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang kasar, langsung dan terbuka. Orang Belanda dikenal dengan komunikasi yang langsung dan terbuka. Mereka menghargai kejujuran dan kesederhanaan dalam berbicara. Tidak menunda. Orang Belanda tidak suka menunda-nunda dalam berbicara. Mereka lebih suka langsung menyampaikan pesan atau pendapat. Berikutnya, menghargai logika. Orang Belanda menghargai logika dan argumentasi yang kuat dalam berbicara. Mereka lebih suka mendengarkan pendapat yang didukung oleh fakta dan data. Berikutnya adalah tidak suka basa-basi. Orang Belanda tidak suka basa-basi atau berbicara yang tidak perlu. Mereka lebih suka berbicara yang langsung dan efektif. Sementara negara Thailand, di Thailand berbicara dengan suara keras terutama di tempat umum dianggap tidak sopan. Sikap tenang dan senyum lebih disukai. Menggunakan bahasa yang halus. Orang Thailand menggunakan bahasa yang halus dan sopan dalam berbicara. Mereka menghindari menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan. Berikutnya, sopan dan hormat. Orang Thailand dikenal dengan komunikasi yang sopan dan hormat. Mereka menghargai kesopanan dan kehormatan dalam berbicara. Berikutnya, menghargai hierarki. Orang Thailand menghargai hierarki dalam berbicara. Mereka lebih suka berbicara dengan orang yang lebih tua atau memiliki posisi yang lebih tinggi. Menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Orang Thailand menggunakan bahasa tubuh yang tepat dalam berbicara. Mereka menghindari menggunakan bahasa tubuh yang kasar atau tidak sopan. Intinya, dalam berbicara dengan orang Belanda, Anda harus lebih langsung dan terbuka serta menghargai logika dan argumentasi yang kuat. Sementara itu, dalam berbicara dengan orang Thailand, Anda harus lebih sopan dan hormat serta menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Lalu berikutnya adalah etiket kontak mata. Negara Belanda. Kontak mata yang langsung. Orang Belanda menganggap kontak mata yang langsung sebagai tanda kejujuran dan keseriusan. Menghargai kontak mata. Mereka menghargai kontak mata sebagai cara untuk membangun kepercayaan dan kesepakatannya. Tidak ada masalah dengan kontak mata. Orang Belanda tidak memiliki masalah dengan kontak mata yang langsung, bahkan dalam situasi formal. Sementara di negara Thailand,
kontak mata yang tidak langsung. Orang Thailand menganggap kontak mata yang tidak langsung sebagai tanda kesopanan dan kehormatan. Menghindari kontak mata. Mereka menghindari kontak mata yang langsung, terutama dengan orang yang lebih tua atau memiliki posisi yang lebih aman. Kontak mata dapat dianggap tidak sopan. Bagi orang Thailand, dapat menganggap kontak mata yang langsung sebagai tidak sopan atau tidak hormat, terutama dalam situasi formal. Intinya adalah, dalam berinteraksi dengan orang Belanda, Anda dapat melakukan kontak mata yang langsung dan tidak perlu khawatir tentang kesopanan. Namun dalam berinteraksi dengan orang Thailand, Anda harus lebih berhati-hati dan menghindari kontak mata yang langsung, terutama dalam situasi formal. Demikian 2 dari 10 perbedaan etiket antar negara Belanda dan Thailand. Berikutnya akan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan 10 perbedaan etiket antara negara Belanda dan Thailand. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelompok 11. Baik, poin ke-7, etiket cara berpakaian. Di Belanda, berpakaian kasual dan praktis diterima dalam banyak situasi asalkan bersih dan rapi. Sedangkan Thailand, orang Thailand lebih formal dalam berpakaian, terutama saat berkunjung ke kuil atau tempat resmi, dengan menunjukkan rasa hormat budaya dan agama. Di Thailand itu sangat menjunjung tinggi berpakaian saat beribadah. Sedangkan Belanda tidak terlalu menjunjung tinggi, cuma agak lebih sopan dan rapi. Selanjutnya, etiket memberi hadiah. Di Belanda, pemberian hadiah bukanlah tradisi yang besar di Belanda, kecuali pada acara-acara khusus seperti ulang tahun. Sedangkan di Thailand, memberi hadiah lebih umum di Thailand. Ketika memberi atau menerima hadiah harus diberikan dengan kedua tangan sebagai tanda hormat. Nah, di Thailand itu sangat senang memberi atau menerima hadiah kepada orang lain, karena orang Thailand itu ceria-ceria. Sedangkan di Belanda, orang Belanda itu sangat serius. Apalagi pemberian hadiah dari orang yang gak dia kenal, kecuali pada acara khusus seperti ulang tahun, Natal, dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tendi dari manajemen kelas reguler C. Saya di sini akan membawakan perbedaan 2 negara, yaitu antara Belanda dan Thailand. Jadi di negara Belanda, meskipun ada rasa hormat terhadap keluarga kerajaan nih di Belanda, kritik terhadap mereka bisa dilakukan tanpa konsekuensi berat. Jadi Belanda tuh begitu. Kalau di Thailand ini sangat penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada keluarga kerajaan. Kritik atau tidak hormat bisa mengakibatkan sanksi hukum yang sangat serius. Sikap terhadap agama. Jadi di 2 negara ini saling berbeda-beda antara sikapnya, sama kayak di Indonesia, kita saling berbeda-beda. Kalau di Belanda, sebagai negara sekuler, Belanda memiliki pendekatan yang lebih santai terhadap agama
dan tidak banyak aturan mengenai sikap tempat ibadah. Cuman beda kalau di Thailand nih. Di Thailand agamanya terutama Buddha. Karena di sana itu menganut agama Buddha. Di Thailand Konghucu. Ya, lebih pentingnya Konghucu mayoritasnya gitu. Di sana Buddha itu sangat dihormati. Etiket di kuil sangat penting, termasuk berpakaian. Harus berpakaiannya sopan dan menunjukkan sikap hormat di hadapan para biksu dan patung Buddha. Sama kayak kita juga ke masjid, ke musola itu harus berpakaian sopan, rapi, pokoknya sesuai sama agama kita lah, ya gitu. Ya, sekian dari saya atas menyampaikan perbedaan dua negara ini. Semoga saja saya sampaikan semua ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.